Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama No Way Out The Ruler? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 2 ya. Kembali ke kilas balik 13 tahun yang lalu. Seorang wanita yang bernama Lee Min-jin diculik oleh Kim Guk-ho. Min-jin dibius di belakang mobil van Kim Guk-ho dan dibawa ke tempat terpencil di bawah jembatan. Dan di sana, Kim Guk-ho memperkosa Min-jin. Namun Min-jin akhirnya meninggal sebagai akibat dari semua ini. Jasad Min-jin kemudian ditemukan di sungai keesokan harinya. Sementara Guk-ho dipenjara selama 15 tahun. Tapi karena perilakunya yang baik, hukuman penjara Guk-ho dikurangi 2 tahun, dan Guk-ho akan segera bebas. Kejahatan Guk-ho adalah dia memperkosa wanita-wanita dalam profesi tertentu. Dan setelah memperkosa wanita-wanita itu, Guk-ho mengumpulkan nemtek wanita-wanita itu dan mengkoleksinya. Gendeng banget deh ini manusia biadab. Tim polisi kemudian rapat untuk mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tim polisi juga sudah mencoba untuk mendapatkan alamat IP si pria bertopeng. Namun alamat IP itu terus berpindah-pindah, dan usaha mereka pun sia-sia sampai saat ini. Kepala polisi meminta tim cyber untuk segera mendapatkan alamat IP pria bertopeng, dan memohon kepada seluruh tim untuk bekerja sekeras mungkin demi menangkap pria bertopeng itu, agar tidak terjadi pembunuhan. Sedangkan di penjara, kita melihat kalau Guk-ho adalah salah satu narapidana yang paling baik, dan menyenangkan di antara semua orang. Sebelum dipulangkan, Guk-ho berbicara dengan kepala sipir, yang sedang bersama dengan detektif Jang dan rekan-rekan polisinya. Detektif Jang menegaskan kalau dirinya dan timnya akan mengawal Guk-ho pulang dengan selamat. Guk-ho yang nggak tahu tentang permainan roulette menjadi kebingungan. Jung-sik lalu menjelaskan kalau banyak orang yang akan datang untuk membunuh Guk-ho. Tapi Guk-ho berkata kalau dirinya kan udah di penjara. Mendengar itu, Jung-sik mengingatkan kalau penjara tidak menghilangkan kejahatan kita. Saat tim polisi menggiring Guk-ho keluar dari penjara, udah begitu banyak massa yang sudah menunggu di luar penjara. Bahkan ada yang langsung menerobos kerumunan dengan membawa pisau dan mencoba untuk membunuh Guk-ho. Namun, tim polisi berhasil memasukkan Guk-ho ke dalam mobil. Mobil polisi pun tidak henti-hentinya dilempari telur. Pesta penyambutan yang luar biasa ya ini. Di dalam mobil, Guk-ho disuruh membacakan pernyataan untuk pers. Tapi ketika Guk-ho mengetahui tentang hadiah 20 miliar won untuk kematiannya, Guk-ho malahan tidak bisa berhenti tertawa. Dia tidak percaya dengan semua hal itu, dan menegur Jung-sik. Guk-ho berkata kalau dia sudah dihukum dengan hukuman yang sesuai. Jadi secara teknis, Guk-ho itu sudah bebas dan tidak perlu lagi diadili atas kejahatannya. Gak sampai di sana loh, Guk-ho malahan mengatakan kalau dirinya menginginkan sushi untuk makan malam. Baru dia akan membacakan pernyataan pers itu. Wah, emosi banget sih ini sama Guk-ho ya. Tepat sebelum makan, Guk-ho merobek mantelnya agar terlihat lebih babak belur dan membuat pernyataan untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua keluarga atas kejahatannya. Dia juga membungkuk, berlutut, menangis, dan meratap ke surga. Astaga, ada aja ya manusia macam begini. Saat dibawa masuk ke dalam rumah, Guk-ho dengan santai melahap sushi, sembari dibacakan syarat pembebasannya. Guk-ho juga dipasangkan monitor pergelangan kaki. Guk-ho menegaskan kalau dirinya seharusnya diawasi dan dilindungi. Detektif Jang berkata kalau histeria ini akan mereda dalam beberapa minggu. Sembari kita mendengarkan berita yang menginfokan kalau ada siapapun yang mengganggu atau mencoba membunuh Guk-ho akan diadili sebagai teroris. Kita melihat bagaimana orang tua Min-jin hidup sekarang. Mereka sekarang jauh lebih tua, dan sepertinya keadaan tidak baik-baik saja bagi mereka. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Jadi Ibu Min-jin berusaha untuk membalas dendam. Sebuah mobil muncul di luar rumah Guk-ho, yang dikendarai oleh pengacaranya Yeonju. Yeonju ini ternyata adalah istri Guk-ho sebelumnya. Yeonju dan pengacaranya ada di sana karena Guk-ho menolak kunjungan saat dirinya di penjara. Jadi mereka datang untuk menyerahkan berkas perceraian kepada Guk-ho secara langsung. Guk-ho tidak senang dengan hal itu, dan menegur pengacara itu dengan sangat kasar. Yeonju juga menjelaskan kalau putra mereka yang bernama Doha tidak lagi menganggap Guk-ho sebagai ayahnya. Setelah Yeonju dan pengacaranya pergi, Guk-ho menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Sedangkan di tempat lain, Ibu Min-jin tentu sangat ingin membalas dendam. Jadi dia melapisi sebuah tombak kecil dengan racun ikan buntal untuk membuat kematian Guk-ho semakin menyakitkan dan mengerikan. Pada saat yang sama, polisi Park mendatangi sebuah tempat jasa membersihkan telinga. Polisi Park menanyakan perihal Chang Jae, dan wanita di tempat itu mengatakan kalau Chang Jae adalah seorang penguntit. Korbannya bahkan bunuh diri akibat perbuatan Chang Jae. Sementara itu, seorang petugas keamanan menemukan Chang Jae yang sedang mengutak-atik mobil Jung-sik. Saat ketahuan, Chang Jae bergegas pergi. Tapi jelas terlihat kalau Chang Jae mencoba membobol dan mengambil koper berlogo. Saat petugas keamanan itu melaporkannya kepada Jung-sik, Jung-sik bergegas ke tempat parkir. Dan isi koper itu semuanya ternyata masih utuh. Namun dari rekaman kamera dashboard mobil, menunjukkan kalau Chang Jae mengolok-olok Jung-sik dan mencoba membobol mobilnya. Dalam keadaan tertekan, Jung-sik mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan terhadap koper itu. Tapi Gwang Gil menelponnya dari rumah Guk-ho, karena Guk-ho mabuk dan berusaha pergi dari rumahnya.
Jung-sik pun bergegas untuk menolong mereka. Sementara itu, Ibu Min-jin muncul di area rumah Guho dengan truknya. Saat para polisi memeriksa truk Ibu Min-jin, hanya ada peralatan selam, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Melihat Guho keluar dari rumahnya dan mengunjungi Toserba, Ibu Min-jin menyiapkan senjatanya dan masuk ke dalam Toserba itu. Saat itulah Ibu Min-jin melepaskan tembakan dengan senjata tombaknya. Tapi sayangnya, Guho diselamatkan pada detik terakhir oleh polisi lainnya. Sedangkan Ibu Min-jin ditangkap dan diborgol. Ibu Min-jin memberitahu Guho kalau Guho itu pantas mati. Namun detektif yang terkena tombak beracun itu mulai mengeluarkan buih dari mulutnya, dan ia harus dibawa pergi dengan ambulans. Ibu Min-jin kemudian juga dibawa ke kantor polisi. Jung-sik akhirnya tahu kalau Ibu Min-jin telah menderita stadium akhir kanker hati, dan ayah Min-jin mengidap sakit jiwa setelah kematian Min-jin. Saat menginterogasi Ibu Min-jin, Ibu Min-jin tidak banyak bicara, selain menanyakan tentang keadaan petugas yang terkena panah beracunnya. Dan yang menariknya, di rumah keluarga Min-jin, ayah Min-jin menemukan sebuah koper berlogo yang tampaknya menunjukkan ada uang tunai di dalamnya. Tapi kan Guho belum meninggal ya? Kenapa uangnya udah keluar ya, sahabat tonton? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.